Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku pecinta budaya Waqiah Indonesia. Kali ini kita berjumpa kembali dengan salah satu penampilan atau warisan atau pitutur luhur, atau pula bisa dikatakan bahwa penampilan ini merupakan tatanan, tuntunan, dan tontonan. Artinya ketika sesuatu itu diperlihatkan atau sesuatu itu kita lihat, maka kita akan melihat diri kita sendiri. Wa man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arfa rabbahu faqad jahila nafsahu. Ini. Jadi artinya ketika kita melihat sesuatu itu, maka kita akan teringat pada diri kita bahwa aku pernah berperan seperti itu. Ketika peran itu begini, aku juga pernah seperti ini. Ketika peran itu berbuat begitu, aku juga pernah seperti itu. Artinya dari beribu, mungkin bisa berjuta karakter, itu ternyata kita sendiri. Apa itu? Pakeliran, wayang kulit, atau mungkin divisualkan juga dengan wayang orang ya. Yang artinya wayang itu ada orang yang mengatakan dari sasmito, wajib sembahyang. Wayang itu juga ada wah iku sing jenenge bayang-bayang pada diri kita. Makanya di awal saya sampaikan bahwa siapa yang melihat wayang itu tentu dia diam. Tidak ada yang gojek-gojek atau ora ono sing ngobrol dhewe-dhewe, paling ngobrol yo mung ngrasani ya. Oh ya kaya awake dhewe gitu. Jadi artinya ya itulah Kaca Brenggolo ya. Jadi mulai dari apa yang disajikan oleh perform atau penampilan panggung wayang itu memang semuanya ya alam ini. Contoh misalnya ada pilir putih, itu adalah Kaca Brenggolo yang untuk melihat diri kita sendiri. Kemudian ada blincong itu, atau lampu itu paling gampang, lampu ya, lampunya itu blincong, itu adalah penerangan. Kemudian ada keprek, prek itu semua itu ada artinya, apalagi gong ya, debok dan sebagainya, itu adalah bumi tempat pijakan kita. Nah, salah satu yang menarik yang ada kaitannya dengan Ramadan ini kan memper hawa nafsu ya. Jadi Ramadan ini kita diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya itu. Artinya diwajibkan bagi orang-orang yang beneh. Diwajibkan dari orang-orang yang beneh untuk melaksanakan puasa. Agar kita la'alakum tattaqun, agar kita nanti tergolong atau tercapai atau mendapatkan anugerah atau mendapatkan ijazah, mendapatkan pahala ya di sisi Allah dengan orang-orang yang takwa. Nah, dari situ kalau kita puasanya adalah kewajiban individu, maka kita menjadi ingat bagaimana yang saya sampaikan tadi, waman arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, di situ niscaya akan mengenal Tuhannya. Ini seakan-akan kan kita mikirnya, oh Tuhan orang neng aku, manunggaling kawula Gusti, macam-macam gitu ya. Enggak. Ada yang seperti itu, tetapi ngono ning sejatine orang ngono ya. Artinya ini divisualisasikan. Tapi kelanjutan dari apa yang kita sampaikan tadi, waman arfa rabbahu, sapa sing ngerti atau rumangsa ketemu Gusti Allah, ya ing kono sejatine kebodohan jahiliyah menungso ning kono gitu. Jadi mungkin iso didik ya, iso sekti, iso mukti, merasa ya. Itu wis kaya dhek iki kadunungan Gusti Allah. Memang yang mencapai la'alakum tattaqun itu ya wis qalbun mukmin baitullah. Jadi kalau kita sudah kapanjingan zatullah, sirullah, ya wis. Tapi siapa yang merasakan itu? Apakah diri sendiri? Gemboten mesti. Gemboten ya tidak gitu. Orang lain yang bisa mengatakan gitu. Karena apa? Tindakannya, sikapnya, kepribadiannya, mungkin attitude-nya juga hampir bisa mendatangkan, menghadirkan kesejukan bagi yang melihatnya.
bisa membuat senang, ayem bagi mereka yang mendengarnya. Bisa mukti bagi mereka yang merasakan kehadirannya. Nah, ini. Jadi di situ. Jadi memang ya asal kita kepanjingan qalbun mukmin baitullah, artinya kita ini sudah ada palenggahan lah, mahkota atau dampar kencana Gusti itu sudah manjing ono ing saliro dalam hati, keluar dari ini. Nah, kembali ke cerita wayang tadi. Ada satu kisah Bima Suci. Jadi di mana Bima Suci ini ingin membuktikan orang tua ilmu amal anak soleh, lambang anak soleh. Bima Suci digambarkan sudah ngaji, sudah mencari ilmu, sudah mendapatkan sains, tinggal dia topong rame. Ya. Tapi bagaimana dia beramal dan sekaligus bisa membuktikan orang tua. Melihat orang tuanya yang dulunya kesiku, akhirnya Bimo Seno ini ya, nanti besarnya menjadi Werkudara ya, atau Brontoseno. Brontoseno ini akhirnya mendobrak, menggugat, kenapa ayahku masuk neraka? Kenapa ayahku masuk atau mendapatkan hukuman dibakar? Yes, jadi yang bara, pokoknya neraka lah. Akhirnya dia kepengen membuktikan. Akhirnya sama Durna diperintahkan. Nah, antara Brontoseno dan Durna ini memang agak aneh gitu lah. Brontoseno ini memang semua pakaiannya, bentuknya, warnanya semua adalah lambang. Jadi pelajaran atau tuntunan dari gambarnya wayang Brontoseno itu merupakan petunjuk kemakrifatan. Misalnya di bathuknya itu ada gambar emas, iku tondo, bang boleng ya, poleng putih ireng. Nah, itu melambangkan juga. Kemudian cindenya semua itu lambang. Itu tanda orang yang sudah makrifat. Makanya Brontoseno itu kan lugas gitu ya. Ora boso, ora sukosito, apa eneke, tampilane ya ngene iki ya. Iya ora gitu. Jadi polos ya, atau mungkin bisa dikatakan fitrah ya, suci. Ora kaluputan, ora kecipratan warna-warna. Nek ireng blas, nek putih blas gitu. Nah, akhirnya apapun perintah gurunya, mbuh iku tipu muslihat, tetap itu guru. Apapun harus digugu dan ditiru. Berangkat ke gunung. Kue nek pengen golei kamukten, alat untuk membuktikan orang tua, memuliakan orang tua, maka kamu harus mendapatkan gung susu angin. Nah, ini bocoran gung susu ini amin nafas, tanafas, anfas, anafas. Jadi gung susu angin apa? Mana gung kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sing temen sing jejeg. Aja mung rubuh gedang misalnya. Aja mung pamer ya, pamer baju takwane, pamer tekleke atau pamer bathuke dan sebagainya. Tapi yang betul-betul Bapak tanpa ada embelan apa-apa. Pure minallah. Amalannya minanas. Nah, ini ya. Akhirnya berangkat juga dia. Di mana? Kayak ono alastik brosoro. Nah, setelah di sana ternyata di sana tidak ada apa-apa. Setelah apa-apa buat lagi terus di sana ketemu dengan dua raksasa itu. Nah, kedua raksasa itu juga lambang. Yang rah muko itu ya. Rah itu mungkin dicorane rah itu darah, tambang emosi. Muko itu dalam penampilan perempuan, maka kamu harus bisa mengendalikan emosimu. Nah, akhirnya dia kembali lagi. Bahkan di sana malah mendapatkan cincin. Ya. Cincin ini kalau misalnya dipakai bisa mengambah di atasnya air. Banyak sudah ada 4 dapat ajimat. Ya, barang siji kang di rumah apa diugemi. Di rumah itu diugemi apa? Keyakinan itu sangat dahsyat sekali ya. Jadi kadang-kadang ucapan kita salah, tetapi keyakinan kita bertuju ke arah itu. Gitu loh. Bandung sama Bandung.
Bogor sama Bogor, tapi kan tetap di situ. Tetap nyampe kan? Ayo karcis, mau kemana Pak? Bandung, bayar, tek, nyampe. Yang teteh, mau kemana? Ayo, mau kemana Pak? Bandung, Jawa Barat, nyampe juga. Tuh. Nah, di sini ya. Ini kiasannya agak kayak cuma ketika balik lagi, wahai guruku, di sana tidak aku temukan apa-apa. Oh kaget ini, tujuannya ben mati ya, Pendawa ben ringkih, ternyata malah segat bukar, malah ketemu dengan leluhur-leluhurnya, malah dapat pelajaran sebagainya. Akhirnya suruh mencari Gung Susuwe Angin. Di mana adanya? Samudra Minangkalbu. Gindi, ayo inget tono. Ternyata di situ ada samudra. Nah, Mina, coba ayo tempat ya, Mina tempat kembali. Kalau kita naik haji, apa yang ada di Mina sana? Itu maaf sekali lagi maaf. Pernah saya rasakan memang bekal haji saya mencoba untuk meniru dan mengekspresikan bagaimana Protasina itu mencari sesungguhnya. Ternyata di Arafah, ya ini memang pengalaman pribadi tapi yang susah untuk ditularkan dan diterima oleh orang lain ya. Tetapi di situ udah kita merasakan bahwa bagaimana sih Paman Arfa tadi ya. Di situ ya ketemu betul-betul di padang Arafah, betul-betul jiwa yang tenang, mulia, mukti, tidak mikir apa-apa dan sebagainya. Tapi ada pula yang dapat kemarahan saja ya ada. Ya. Makanya kata cerita-cerita orang yang naik haji itu macam-macam ya, di sana akan ketemu apa-apa dan sebagainya. Itu memang ya semuanya tergantung. Ya di sana istilahnya kocok penggolo ya. Jadi ya itulah. Semua orang akan mempunyai pengalaman yang beda sesuai dengan apa yang dia perbuat itu aja. Ya sedikit atau ini dicerita atau. Nah, hanya saya kembali akhirnya ketemu apa di sana? Masuk. Walaupun tuh waktu mau berangkat ke sana, nah ridho Allah biridho waliden. Saudaraku, kalau kemana-mana jangan lupa doa orang tua, pamit orang tua, apapun libatkan Gusti Allah, libatkan wong tua. Itu manti wis telah. Aja mung dinyek bahwa wong itu atau wong tua orang ngerti matematika, orang mengerti ilmu manajemen dan sebagainya. Lo wong tua itu masuk Buddha lole simbok ridho itu mahal sekali ya. Nah akhirnya dia berangkat ditangisi oleh terus saudaranya karena apa Gung Susuwe Angin kok tempatnya di dasaring Samudra Minangkalbu ya. Ya berangkat aja karena yang perintah guru ya, apapun ya guru. Mungkin bisa jadi kita beranggapan bahwa guru itu adalah orang yang ditunjuk, digugu dan dituruh oleh saya. Bisa jadi itulah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita tetap yakin bahwa apa yang dikatakan itu benar, pastilah benar ya, yakin. Nah, akhirnya berangkat ke sana, digandoli oleh 4 saudaranya itu Anoman, terus Mainoko, yang Gajah Seno dan sebagainya itu semua gandoli, tapi ternyata dikipano kabeh. Tapi yang Gajah Seno ternyata betul ya, tetap menjegur, mendampingi saudaranya tadi. Anoman pun juga begitu, ya Mainoko juga begitu semua. Nah, di sana ternyata apa yang terjadi? Setelah jegur, nah itulah gambaran bahwa Paman Arfa tadi ya. Jadi sapa sing gelem eling weruh meruhi dirinya pribadi, ya ing kono sejatine bakal ketemu Gustine. Apa yang dimaksud? Kehebatan ya. Kalau kita mau menerungi diri kita sendiri mulai dari ujung rambut sampai bawah, coba. Masya Allah, sangat luar biasa. Aktif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nafas, mata, telinga, ucapan, lidah, semua tidak ada yang melanggar. Siap melanggar. Ketika saya bilang A, apa yang bekerja? Ketika saya bilang semua sudah mengabdi. Semua sel-sel dalam tubuh ini mengabdi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Masya Allah, jadi luar biasa. Nah, disitulah akhirnya Bratasena masuk ke dasar laut. Nah, di sana diterima. Nah, di sana
dialog spiritualnya, ketemu lama sampai ular dan sebagainya, itu akhirnya ketemu dengan boneka golek kencono putih gitu. Itulah sebenarnya orang mengatakan guru sejati. Ketika kita di Arafah, ya, di pertemuan itu ya, di Arafah itu, maka disitulah kita bisa beraudensi diri. Tapi maaf, tidak semua orang bisa merasakan itu ya. Bisa menemukan bahwa sopo sejatining ingsun iki. Hanya merasakan. Tapi ada juga yang seperti wisik gitu ya, wisik, bahwa ini pengalaman pribadi ya, tadi tidak ada pelajarannya, tidak ada pedomannya, bahwa yang Ka'bah itu memang wujud fisik buatan, tapi yang Arafah itu ya yang sesungguhnya. Ya sudah, terjemahan audio. Nah, dari situ akhirnya dapat apa? Ya dapat membaca dirinya sendiri, bahwa dalam diri kita ini ada sedulur papat lima pancer itu gitu. Jadi sedulur papat lima pancer kembali lagi pada diri kita ini, bahwa ada nafsu amarah, awamah, subiyah, mutmainah, itu yang dikendalikan. Pancer ada sang pengendali. Nah nanti ini singkat cerita apa nanti kalau manusia itu sudah masa batas edarnya rampung, maka mulih mulaniro. Makanya di awal tadi saya sama kru ngobrol antara gedong, kolong, dan pocong. Antara gedong, kolong, dan pocong. Inilah sebenarnya arti kehidupan. Dari tidak ada menjadi ada, kembali ke tiada. Proses diata di bawah langit inilah yang menjadi ada tadi. Bedanya kalau lahir jongner itu di gedong, mukanya kelihatan. Kalau sudah dipocong, tutup berukut, masukkan kolong. Gitu ya, masukkan lubang liang lahat. Nah, dari situlah akhirnya kita dapat merasakan bahwa salah satu wayang Bratasena itu kita bisa mengambil pelajaran spiritual kehidupan, ya, bermakrifat. Makanya ketika saya membuat langkon makrifat Bimoseno itu ya, kadang-kadang Yun Sewu pada saat itu banyak yang protes karena kita memakai istilah makrifat gitu. Kau no Jawa ya Jawa jadi campur-campur. Enggak, semuanya itu tuntunan, tatanan, dan tontonan gitu loh. Tergantung bagaimana kita memakainya. Kita ndelang pakai gambaran komplit juga bisa, pakai laptop juga bisa, pakai kotekan juga bisa. Nah, semua itu hanya visual ya, visual. Itu kira-kira yang bisa sampaikan. Jadi pesan saya, ambillah warisan yang adiluhung ini sebagai visualisasi untuk membangun karakter para pemuda kita. Selamat mengikuti episode berikutnya Waqiah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala jalhaq wa saqala batil surati rajaningrat lebur tining pangastuti.